Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu seni rupa di era digital bersama dengan Pak Riswanto. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Tadi menarik sekali nih filosofi di yang kita dengar di segmen 4 tadi ya, harus ada kerjasama harus ya. ada kerjasama. Oke, agar hasilnya lebih baik, agar bisa berjalan dengan baik seperti itu ya Pak. Nah selama menekuni atau berkecimpung di dunia seni rupa ini, pernah nggak sih Pak ada di titik jenuh gitu Pak? Kayak aduh bosan deh kayak. Ada kejenuhan sih ada. Pernah mendapatkan kejenuhan juga ketika kita menginginkan sesuatu yang lain tetapi sulit untuk melangkah ke arah sana. Contohnya gini, saya udah melukis tuh benda-benda yang mempunyai filosofi seperti batu kiling, kemudian saya mau bicara apa lagi dengan lukisan saya, kemudian dunia saya di mana sekarang. Saya pernah menggambar lilin dengan buku yang terbuka gitu. Saya sebagai muslim, saya diprotes tetangga saya. Kenapa Pak? Itu lilin kan ikonnya orang lain, bukan ikon kita gitu kan. Masalah arti gitu ya. Itu pemaknaan oleh penikmat lukisan saya gitu. Iya ya, kok apresiasi orang lain seperti ini juga ya gitu. Nah, berarti masyarakat ini di sini seperti ini. Masyarakat itu akan berpengaruh dengan perkembangan kita gitu. Saya pernah juga melukis mayat gitu. Saya melukis mayat orang. Kebetulan juga saya melukis mayat, bukan orang. Pernah juga diprotes, hati-hati mas, nanti minta nyawa dia gitu. Oh gitu ya Pak ya? Artinya begini, masyarakat itu berprinsip sebagai muslim tidak boleh meniru-nirukan ciptaan Tuhan. Maksudnya begitu. Kalau kita melukis atau membuat patung seperti patung manusia, hati-hati kalau patung itu minta ruh, kamu nggak bisa ngasih gitu kan. Karena sebenarnya mereka juga punya ruh, walaupun benda mati gitu. Dia benda mati juga berzikir, hati-hati, itu nggak boleh ngasal gitu ya Pak ya? Salah lagi saya bilang begitu kan, yang gini salah lagi, aduh gimana. Itu sempat pikiran saya itu sempat, saya gonjang-ganjing ini gimana mau bikin ini gitu salah ya? Nanti disalahkan masyarakat juga gitu kan. Jadi buat stuck waktu itu ya, kayak sempat bingung. Stuck saya waktu itu. Kemudian saya coba di kaligrafi mau bicara apa ya, akhirnya ketemu, kalau gitu saya bicara sesuai hukum yang sudah baku, jadi nggak bisa ditolak sama orang lain lagi. Seperti kaligrafi tadi itu adalah aturan-aturan atau nasihat yang artinya untuk menjalani hidup, aturannya seperti ini, nggak bisa ditolak lagi, itu sudah ada di kitab hukum. Udah jelas gitu udah ya, harus begitu. Ini nggak bisa lagi macam-macam. Jadi kalau misalnya kok hari gini ya mengaturannya kayak gitu, siapapun ya harus begitu gitu kan. Nah Pak, kan selama di dunia menekuni dunia seni ini pasti ada suka dan dukanya dong Pak. Nah itu boleh diceritain sedikit nggak Pak, dukanya pernah saat apa? Atau termasuk tadi yang jenuh tadi, diprotes kejenuhan orang kejenuhan karena itu tadi jenuh, jadi bingung mau ngapain, mau bikin apa gitu. Itu masuk ke dukanya berarti Pak ya? Itu kesulitan ya, termasuk di dalam perjalanan melukis itu kesulitan itu termasuk duka juga sih. Kok saya bisa gini terus macet gitu kan. Itu macet, jadi sedih juga dalam 1-2 tahun saya macet. Duh sedih juga nih.
wah ini nggak berjalan gimana? Gini-gini aja gitu Gini-gini ya. aja. Nah, kalau sukanya Pak? Kalau sukanya ketika mendapatkan sesuatu yang baru, kawan-kawan baru, kemudian ide-ide baru. Karena tambah besarnya lingkungan itu pasti Tambah ada aja tuh ada idenya aja ya. ide baru. Kemudian ide-ide baru, kemudian suasana baru kadang munculnya bukan cuma dengan kawan-kawan yang sebaya, yang seumuran, sependidikan, enggak. Kadang ketemu dengan anak-anak itu, wih bagus juga ya, enak Idenya ini macam-macam suasana. gitu ya. Iya, idenya itu banyak deh tuh. Bahkan ide-ide yang bisa diambil dari anak-anak itu untuk perkembangan masa depan itu justru banyak Bagus, gitu, gitu justru ya. bagus. Dan itu makanya saya bilang kalau di pelajaran seni rupa itu sangat dibutuhkan, apalagi di sekolah. Itu apa namanya? Itu sangat membantu perkembangan kecerdasan anak itu sendiri. Tentunya. Itu. Ya, biasanya kan dari guru matematika jam kosong, tolonglah ngajar gambar gitu biasanya Pak ya. Ya, itu jadi dulu. bagusnya tuh kan lebih Bagusnya memang lagi khusus ada guru seni seni, rupa. Guru seni rupa. Karena ketika anak-anak sudah suka menulis, menggambar gitu kan, dia tidak akan menggambar sembarangan. Kalau dia sudah diajari, akan menggambar di atas kertas, Iya. tidak di dinding, tidak di baju kawannya, nah gitu kan. Iya sih banyak tuh. Ya. Di baju. Nah, adekku ada kayak gitu tuh. Nah itu, jadi melukis juga ekspresi dari hati mereka. Gitu, ekspresi hatinya. Kemudian di dalam melukis itu mereka otaknya akan dipacu untuk berlatih seluruh kemampuan kecerdasan. Makanya baik itu dari TK, SD, SMP, ketika anak-anak itu rajin berlatih melukis, pelajaran sekolahnya lancar. Karena ada fokus di situ ya Pak Karena ya. dia ada latihan langsung, misalnya kemampuan apa matematika misalnya. Di situ ada matematika yang langsung dipraktekkan. Contohnya membagi bidang, komposisi. Kalau di ilmu matematika namanya goniometri. Di seni lukis itu praktis langsung praktek gitu, nggak disebut angka-angkanya. Tanpa disadari ya Pak ya. Ya, kita anak itu harus membagi. Oh, kalau bikin di sini objeknya kok nggak enak sendiri, harus ada kawan. Itu ilmu sosial. Praktek ilmu sosial, ada kawan bikin 2, bikin 3, enak ya, oh bagus biar rame, terus yang ini kosong diisi apa, komposisi di situ. Jadi lebih belajar di situ sebenarnya Pak ya, belajar praktiknya. Nah, Bapak boleh sampaikan dulu dong Pak tips-tipsnya mungkin atau pesan-pesannya untuk anak-anak Gen Z kali ya, generasi Z ini ya, yang di tengah kemajuan teknologi ini ya Pak ya. Gimana sih agar tetap bijak gitu loh, agar tetap memahami dasar dan lain sebagainya. Boleh disampaikan Pak? Generasi teknologi gadget seperti ini itu memang rawan pengaruh-pengaruh teknologi ya. Pesan saya gunakan teknologi sebaik mungkin. Itu untuk perkembangan diri kita sendiri. Contohnya kita tidak memusuhi teknologi, seni rupa juga bisa memakai teknologi. Bahkan sekarang dengan teknologi kita melukis di langit. Maksudnya Pak? Pakai hologram. Oh iya. Jadi melukis di awan. Jadi awan kita tembak dengan sinar-sinar, kita bisa melukis orang, bisa melukis bahkan gerak di situ. Bermacam-macam ya. Oke, baik itu tadi ya Pak ya. Jangan manfaatkanlah untuk hal yang positif. Oke, untuk mendorong untuk kita perkembangan diri sendiri ya Pak ya. Oke. Bapak terima kasih banyak ya Pak karena sudah membersamai kami pada hari ini. Semoga nanti kita ada kesempatan di lain waktu ya Pak ya, bisa berbincang-bincang kembali. Oke, sehat-sehat ya Pak ya. Terima kasih. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini jam 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.